Polemik kecelakaan truk tanah yang melindas bocah perempuan di Tangerang, Banten masih terus bergulir. Bahkan belasan armada truk yang melintas di kawasan Teluk Naga, Tangerang dirusak dan dibakar oleh warga. Hal ini dilakukan karena warga geram akibat truk tanah kerap beroperasi di luar jam operasional. Kita telah terhubung dengan Bapak Budianto, pengamat transportasi dan hukum melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Budi. Selamat siang, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ya Pak Budi, kita berdasarkan permasalahan yang ada dan juga pengamatan Anda, fakta di lapangan juga sudah berapa lama aktivitas truk tanah ataupun truk bertonase besar ini beroperasi di luar jam operasional, tentunya di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dari pengamatan Anda, Pak Budi. Ya, ini kan kebijakan daripada Bapak Bupati ya. Tentunya mungkin kita akan menyoroti yang berkaitan masalah kecelakaan itu. Kecelakaan yang terjadi di daerah Tangerang tersebut itu. Antara kendaraan truk dengan beberapa kendaraan ya. Kendaraan baik itu mobil maupun roda dua itu. Tapi yang jelas bahwa di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sudah diatur tentang hak dan kewajiban ya bagi mereka yang terlibat dalam kecelakaan lintas. Pertama, harus menghentikan kendaraan, kemudian kedua menolong korban, kemudian ketiga melaporkan kepada pihak kepolisian, terus keempat adalah siap untuk memberikan suatu keterangan. Dalam situasi yang memungkinkan, mungkin situasi karena tidak aman dan sebagainya, bisa saja mereka meninggalkan tempat, tapi harus segera untuk melapor kepada kepolisian terdekat. Kalau dia tidak melapor, ini merupakan suatu kejahatan lalu lintas. Itu diatur dalam pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu ancaman pidana penjara itu 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta. Baik, itu untuk regulasinya kurang lebih seperti itu. Tapi untuk jam operasional sendiri, sebenarnya batasannya dari jam berapa sampai jam berapa dan sesuai dengan ketentuannya itu bagaimana Pak Budi? Ya, saya kira masing-masing wilayah kan punya suatu kebijakan ya. Kalau nggak salah itu kan kebijakan dari SK Bupati kan, SK Bupati gitu. Memang Pak, kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh warga bahwa mereka itu melampaui daripada batas daripada operasional. Kemudian mungkin terjadi kecelakaan menimbulkan suatu amarah daripada warga itu sendiri. Tapi seharusnya apabila terjadi suatu kejadian demikian, seharusnya kita masyarakat juga tidak boleh main hakim sendiri, segera untuk melapor kepada pihak kepolisian itu. Tentunya dengan kejadian ini pihak kepolisian harus jeli juga dalam melakukan suatu penyidikan terhadap kasus tersebut. Baik itu mungkin kasus yang berkaitan masalah kecelakaan, kemudian juga mungkin kasus yang berkaitan masalah pengrusakan, termasuk mungkin penganiayaan dan sebagainya, termasuk pengambilan daripada barang tersebut tanpa hak. Harus jeli juga polisi dalam melakukan suatu penyidikan terhadap kasus kecelakaan yang mengakibatkan pengerusakan daripada kendaraan, termasuk juga mungkin pengambilan beberapa barang daripada yang ada di truk tersebut gitu. Ya, sebenarnya kalau kita melihat warga ini geram Pak Budi dengan kondisi yang ada karena kerap kali terjadi bahkan anak-anak sekolah atau SD yang merupakan teman dari korban ini juga melakukan aksi dukungan atau turun ke jalan. Ini sebagai bentuk protes. Dan mungkin kejadian ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Namun dari pantauan Anda dan juga dari sepengetahuan Anda terkait pengawasan, terkait regulasi, aturan yang diterapkan di sana, apakah bisa dibilang lemah atau minim untuk pengawasannya sendiri di sana, Pak Budi? Ya, saya kira ini sebagai evaluasi ya bagi para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Memang biasanya kelemahan dalam manajemen operasional terletak pada pengawasan gitu. Jadi saya melihat ada dugaan kelemahan daripada pengawasan, sehingga karena mungkin lemah dalam bidang pengawasan akhirnya digunakan oleh para oknum-oknum sopir untuk melakukan suatu kegiatan di luar daripada jam operasi tersebut gitu. Oke, berarti bisa dinilai sejauh ini bahwa memang pengawasannya ini masih minim atau kurang. Selanjutnya terkait sanksi-sanksi yang diberikan, sejauh ini adakah sanksi tegas yang dilakukan terkait pelanggaran jam operasional pada truk tanah ataupun juga truk-truk bertonase besar di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang?
Ya, konteksnya dengan sanksi mungkin lebih daripada jam operasional. Bisa aja mungkin pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidangnya untuk bisa melakukan suatu penyetopan atau mungkin sanksi lain untuk dilarang untuk operasional kembali gitu. Tapi konteksnya dengan masalah kejadian kecelakaan lalu lintas, itu kan pengemudi daripada truk sebelumnya kan kalau nggak salah itu sudah mengkonsumsi daripada narkoba. Padahal di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sudah diatur tentang tata cara berlalu lintas yang benar, di mana diatur dalam pasal 106 ayat 1 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi sini adalah penuh perhatian. Tidak boleh kemudian melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan kemampuan mengemudi, apakah itu karena sakit, menggunakan narkoba, terpengaruh alkohol dan sebagainya. Itu merupakan suatu pelanggaran. Pengalaman saya pada saat menjadi penyidik memang bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas itu pasti diawali dari pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Atas kelalaian tersebut nanti pengemudi truk bisa dikenakan pasal 311 ayat 2, ayat 4 itu sanksi pidananya 10 tahun penjara atau denda ada 20 juta. Termasuk mungkin masalah narkoba bisa juga. Tapi polisi, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa polisi harus jeli juga dalam melakukan suatu penyidikan, baik itu penyidikan yang berkaitan masalah kecelakaan lintas maupun penyidikan yang berkaitan masalah pengerusakan kendaraan, pencurian barang-barang, penganiayaan dan sebagainya. Harus seimbang. Baik, harus jeli dan melihat kondisi fakta-fakta yang ada ataupun juga bukti-bukti yang ditemukan. Namun tadi yang Pak Budi sebutkan itu adalah terkait mungkin dari sisi pengemudi yang memang harus tertib dengan aturan yang berlaku. Namun apabila kita mengacu pada peraturan yang ada, biasanya pengemudi ini kan juga bekerja dengan suatu perusahaan atau suatu institusi ataupun juga instansi perusahaan seperti itu. Apakah sanksi ini juga bisa diterapkan atau diberlakukan kepada perusahaan tersebut jika ditemukan adanya pelanggaran jam operasional, Pak Budi? Karena sejauh ini masih sangatlah minim informasi terkait tersebut. Ya, secara eksplisit saya kira diatur juga ya dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan maupun badan hukum itu harus bertanggung jawab terhadap kerugian dan derita pihak ketiga atas kelalaian daripada pengemudi itu sendiri. Saya anggap bahwa di situ ada dugaan daripada kelalaian, sehingga masalah-masalah kerugian pihak perusahaan atau badan hukum ikut bertanggung jawab. Tapi untuk pidananya tetap yang bertanggung jawab adalah si pengemudi itu sendiri, karena subjek hukum adalah pengemudi. Kecuali seandainya mungkin pengemudi tersebut mungkin ada paksaan dari pemiliknya dan sebagainya, bisa aja pihak perusahaan nanti dikenakan ikut serta dan seterusnya pasal 55 dan seterusnya. Baik, mungkin kita juga sering melihat kalau melintas di kawasan Kabupaten Tangerang, biasanya banyak sekali truk-truk yang berhenti di pinggir jalan ataupun juga di kawasan tol, mungkin daerah Balaraja dan sekitarnya. Sempat saya juga melihat ada beberapa truk-truk yang seringkali berhenti di sekitar sana. Nah, ini juga menjadi catatan tidak hanya sebagai pengingat bagi pemerintah, tapi juga stakeholder terkait untuk melakukan aktivitas lebih. Namun Pak Budi, adakah masukan ataupun juga langkah-langkah yang dapat diambil bagi pemerintah maupun pihak terkait, baik perusahaan ataupun juga stakeholder yang saya sebutkan terkait, untuk menekan ataupun juga meminimalisir terjadinya kecelakaan dari operasional truk-truk tanah ataupun juga truk-truk bertonase besar di luar jam operasional ini, Pak Budi? Ya, lagi-lagi kelemahan pada titik pengawasan itu. Karena secara eksplisit saya kira sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya misalnya pasal 106 ayat 4 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib memenuhi ketentuan cara berhenti, cara parkir, kemudian mematuhi aturan larangan, perintah dan sebagainya. Kalau mereka sampai mungkin kemudian parkir di bahu jalan, itu kan sudah melanggar. Kan bahu jalan itu diperuntukkan untuk dalam keadaan darurat, mungkin ban pecah, mesin mogok dan sebagainya. Sehingga sekali lagi titik kelemahan adalah pengawasan. Kan seharusnya bisa dilakukan suatu penegakan hukum di situ. Ya, harus dua mata elang lah ibaratnya yang bekerja dari pemerintah ya. Setelah itu juga stakeholder yang terkait juga tetap memantau dan juga mengikuti aturan yang berlaku. Pak Budianto, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Tentunya ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait untuk segera berbenah dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terulang kembali. Pak Budianto, terima kasih pengamat transportasi dan hukum. Selamat kembali beraktivitas dan sukses selalu Pak Budianto.